warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang super ganteng, super cantik, super sabar, ya, super soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Kali ini kita pelajaran akidah akhlak, ya. Masih melanjutkan Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna 1. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita baca seperti biasa suratul Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Ya, silahkan buka bukunya halaman 19 di pelajaran akidah akhlak halaman 19, yaitu Asmaul Husna Al-Musawwiru C. Al-Musawwiru. Ya. Yuk kita baca. Jika kita memperhatikan makanan yang kita santap, ya, makanan itu akan membentuk unsur, ya, unsur pria pada tubuh ayah dan membentuk unsur wanita pada tubuh ibu. Makanan juga akan membentuk unsur bocah pada anak-anak. Ya, makanan merupakan pembentuk unsur tubuh yang dibutuhkan makhluk hidup. Mengapa bisa terjadi? Ya, apakah hal itu terjadi secara kebetulan? Orang yang beriman tentu mempercayai bahwa semua itu terjadi karena ada yang membentuk. Siapa yang membentuk? Yang membentuk semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Musawwiru, yang berarti Maha Pembentuk rupa makhluk. Ya. Maha Pembentuk rupa makhluk. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menciptakan makhluk lainnya, misalnya sekedar menentukan warna kulit atau bentuk wajah. Hanya Allah lah yang menciptakan dan membentuk tubuh manusia, termasuk makhluk hidup yang lain. Kita tidak boleh mencela orang lain, ya, karena banyak bentuk wajah atau tubuhnya jelek. Ya. Bagaimanapun bentuknya, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kesempurnaan dibanding makhluk yang lain. Ya. Dari makhluk-makhluk lain, manusialah yang sempurna dalam bentuknya. Di antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk dan kurus. Allah berfirman sebagai berikut, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Kita lanjut anak-anakku sekalian di halaman 20 ya. Silakan buka halaman 20. Ya. Jadi buka halaman 20-nya. Oke. Ya, baik. Kita bahas tentang al-musawwiru. Ya. Al-musawwiru pertama, al-musawwiru artinya maha pembentuk rupa. Ya. Adanya penampakan alam yang sangat beragam, berbagai macam bangsa, suku, ras, bahasa, dan warna kulit. Ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Ya, merupakan bukti Allah Maha Pembentuk rupa. Kemudian yang kedua, bukti Allah Maha Pembentuk rupa. Ya, kita perhatikan bentuk cap jempol 10 orang temanmu. Ya, kamu lihat sidik jari temanmu, adakah yang sama? Bahkan jumlah miliaran manusia ini sekalipun kembar, tetapi pasti tidak ada yang sama persis. Ya. Bahkan sidik jari saja tidak ada yang sama di antara manusia di muka bumi ini. Ya, baik. Yang ketiga adalah mempraktekkan iman kepada al-musawwir. Ya, cara mempraktekkan iman kepada bagaimana kita mengimani al-musawwir ini. Ya. Jika kita ingin meneladani ya, sifat al-musawwir secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Ya, sudah pasti ya. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat al-musawwir Allah Subhanahu wa taala, pertama, tidak merasa tinggi hati jika mempunyai kelebihan dalam hal kecantikan wajah, kegantengan, ketampanan, ya. Sebab hal itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, B, yaitu menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak sekalian, kita ke Asmaul Husna yang selanjutnya adalah D, Al-Qadiru. Apa itu Al-Qadiru? Ya. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menguasai alam semesta ini? Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta sekaligus menguasainya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qadiru, yaitu Al-Qadiru yang maha kuasa. Ya. Allah maha kuasa atas seluruh alam semesta, berikut semua makhluk yang ada di dalamnya. Allah maha kuasa melimpahkan rahmat dan
menjatuhkan hukuman-hukuman bagi siapa yang dikehendakinya. Tidak ada satupun yang dapat luput dari kehendaknya. Tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi orang-orang yang mengenal Allah melalui sifat Al-Qadir, tentu dia menyadari bahwa kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia adalah seorang yang memiliki kekuasaan, maka tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas yang lemah. Orang yang meneladani sifat Allah Al-Qadir akan berpikir jika ia menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Bisa jadi Allah akan murka dan mencabut kekuasaan itu dengan mudah dari tangannya. Bahkan Allah bisa membalikkan keadaan dengan mengubah orang yang semula berkuasa menjadi orang yang hina. Begitupun sebaliknya, orang yang dianggap lemah di hadapan manusia menjadi orang yang berkuasa. Demikianlah sesungguhnya hanya Allah yang memiliki sifat Al-Qadir. Allah lah yang maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Semua makhluk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anakku sekalian, bisa kita lanjutkan, yaitu di penjelasan arti Al-Qadiru. Ya. Lanjut. Al-Qadiru artinya maha kuasa. Tidak ada manusia yang bisa memaksa Allah untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau mencegahnya. Karena itu, semua yang terjadi di alam raya tak lepas dari kehendak Allah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukti. Apa bukti Allah Maha Kuasa? Ya. Adakah di dunia ini seorang raja yang kekuasaannya lebih dari 100 tahun? Kalau ada, sebutkan. Jika ada, pasti ia juga akan mati. Berbeda dengan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas waktu dan tempat. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan iman kepada Al-Qadir. Apa membuktikan kita mengimani Al-Qadir? Ya, jika ingin meneladani sifat Al-Qadir secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Ya, yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Qadir adalah pertama, menolong orang yang dalam kesulitan atau tertindas. Yang kedua, menunjukkan sifat yang mengayomi keluarga, ya, orang tua, saudara kandung, dan masyarakat sekitarnya. Demikian anakku sekalian, nanti kita lanjutkan.